Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa di hari Jumat 31 Desember 2021, hari terakhir di tahun 2021. Mari sebelum kita melakukan pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, kita berdoa. Kami naikkan syukur ya Tuhan, akhirnya kami tiba di perjalanan kami di penghujung tahun 2021 di hari Jumat 31 Desember 2021. Ajari kami Tuhan untuk menuntaskan bagian jam, detik, menit yang akan kami lewati, yang akan kami akhiri, memasuki nanti di esok hari tahun baru 2022. Karena kami percaya Tuhan masih menyertai perjalanan hidup kami, baik saat kami mengakhiri di tahun 2021 maupun kami penuh pengharapan Tuhan menyertai kami di tahun 2022. Bimbing kami Tuhan dalam pembacaan firman-Mu di akhir tahun ini. Nama Tuhanlah yang kami permuliakan dan terus menolong kami. Nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, akhir tahun 31 Desember 2021, renungan kita di pagi hari ini bertajuk Tuhan menyertai kita. Teks bacaan diambil dari Matius 28 ayat 20b. Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia demikian menuliskan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudaraku sekalian, sesaat lagi kita akan tiba di penghujung tahun 2021. Tinggal beberapa jam hitungan di pagi hari ini menuju pukul 00 2022 yang akan segera datang. Tentu akan semakin banyak tantangan, rintangan yang telah menanti kita di tahun yang baru 2022. Hidup tentu tidak akan lebih mudah dari sebelumnya. Namun satu hal yang pasti, bahwa janji Tuhan, penyertaan Tuhanlah yang membuat orang-orang percaya tetap optimis dan penuh harapan memasuki tahun 2022 nanti. Saudara-saudara, nas hari ini di akhir tahun adalah penggalan dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus sebelum Ia naik ke surga. Ceritanya, Yesus sadar bahwa Yesus akan segera meninggalkan para murid dan terangkat ke surga. Yesus juga merasakan bagaimana khawatir dan ketakutan para murid saat ditinggalkan olehnya. Sebab selama ini ada banyak orang yang tidak menyukai kehadiran Yesus dan para murid. Bahkan banyak orang berusaha menyingkirkan para murid. Karena itulah di hadapan para murid yang telah khawatir dan takut akan kehidupan mereka di hari mendatang, Yesus menghibur dan menguatkan para murid dengan mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ucapan Yesus ini adalah janji dan jaminan bagi para murid dan kita saat ini sekarang, bahwa Yesus tidak akan membiarkan dan tidak akan pergi meninggalkan kita sendirian. Allah senantiasa menyertai hidup orang percaya, bahkan sampai kepada akhir zaman. Itulah janji Tuhan yang tidak akan diingkari. Saudara-saudara, apakah saudara merasa janji penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara? Tentu jawabannya ya. Karena di penghujung tahun ini, kita semua disadarkan bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat kita bisa melewati hari-hari yang begitu berat akibat salah satunya terpaan COVID-19, pandemi yang masih berlangsung. Sungguh tak seorang pun dari kita yang sanggup hidup
bertahan melewati masa-masa sulit. Kurang lebih 2 tahun belakangan ini, kita hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita. Karena sungguh kekuatan dan kemampuan diri kita ternyata terbatas. Bahkan untuk melawan virus corona yang amat kecil sekalipun, kita tidak mampu sendirian. Hanya karena penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhanlah maka kita dikuatkan dan dimampukan menang melewati semuanya. Sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan kapan COVID-19 atau virus corona ini berakhir. Kapan dunia ini bersih dari COVID. Dan kapan badai pasti berlalu atau akan berlalu. Saudara-saudara, satu hal yang sudah pasti, penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Dia telah berjanji senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan inilah yang menjadi pegangan orang-orang percaya untuk tidak takut dan gentar, terus melangkah ke depan, melanjutkan perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Saudara bisa lihat pada Natal kita merayakan Yesus Kristus yang lahir turun ke dunia. Dia disebut Immanuel yang artinya Tuhan menyertai kita. Hal ini menegaskan bahwa jaminan penyertaan Tuhan bagi kita selama di dunia ini nyata. Karena itu sebagaimana Yesus ingin menghibur para murid, demikian jugalah Yesus mau menghibur dan meyakinkan kita di penghujung tahun 2021. Dalam iman kepada Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita memasuki dan melanjuti hidup kita di tahun 2022. Tahun 2022 tentu tidaklah lebih mudah dari tahun sebelumnya. Akan ada semakin banyak hambatan, tantangan, rintangan, dan cobaan yang menanti kita di depan. Namun janji penyertaan Tuhan justru semakin meyakinkan kita untuk maju melangkah dan optimis memasuki tahun yang baru yang segera kita jalani nantinya dalam hitungan beberapa jam di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, yaitu juru selamat hidup kita. Saudara-saudaraku sekalian, dalam penyertaan Tuhan kita akan dikuatkan dan terus dikuatkan melewati segala tantangan, akan dimampukan menghadapi segala cobaan, dan bahkan senantiasa dituntun melewati lembah kegelapan. Sekalipun demikian, percayalah, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang bisa melawan kita? Tidak ada. Karena Tuhan yang menjaga dan melindungi kita dari apapun yang terjadi. Itulah janji penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Saya ulangi, bagi orang-orang yang percaya kepadanya, janji Tuhan akan nyata. Karena itu saudara-saudara, di akhir tahun, di pagi hari ini, pesan singkat adalah, mari tetap percaya dan berserah penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, pada janjinya yang senantiasa akan menyertai kita sampai kepada akhir. Setialah sampai akhir, setialah sampai mati. Tuhan memberkati kita. Selamat menantikan dan menyambut tahun baru 2022. Salam kami dari tim renungan. Selamat tahun baru. Semoga kita sukses di tahun 2022. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini, di hari terakhir tahun 2021.
Sesaat lagi akan kami tinggalkan Tuhan, untuk kami menuju landasan di tahun 2020. Kami ingat, kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami melewati tahun 2021, dan Tuhan juga yang sama menyertai kami tahun 2020. Kami bersyukur ya Tuhan. Kuatkan kami, kuatkan bangsa kami, khususnya Indonesia, dan kuatkan seluruh dunia, supaya mereka percaya kepadamu Tuhan. Terlebih lagi ketika kami 2 tahun belakangan ini dirundung pandemi COVID-19. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah nama Tuhan yang kami permuliakan di tengah-tengah kehidupan kami, hari ini, di pagi hingga malam nanti, saat kami melewati dan memasuki tahun 2020. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami naikkan. Amin.